dengan eksim itu penata laksanaannya adalah kita mengenal istilahnya 5 pilar. Jadi yang pertama adalah edukasi. Edukasi itu berupa informasi kepada orang tua bagaimana mengatasi anak-anak yang bermasalah dengan kulitnya seperti bentuknya eksim. Yang kedua adalah menghindari faktor pencetusnya. Jadi kalau sudah tahu pencetusnya apa, dihindari. Yang ketiga adalah mempertahankan fungsi dari kulit. Jadi kulit itu sebagai pelindung dipertahankan secara optimal ya. Jadi kulitnya harus dijaga. Nanti kita akan bahas sebentar. Yang keempat adalah menghilangkan gejala kulit yang mengalami inflamasi atau yang mengalami peradangan. Jadi yang mengalami peradangan itu yang merah-merah tuh, itu nanti kita bahas lagi ya gimana caranya. Dan yang kelima adalah pada masalah eksim suka timbul tuh gatel, digaruk. Gimana sih caranya untuk menghilangkan siklus gatal garuk ini ya? Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih. Edukasi. Edukasi apa yang diperlukan yaitu adalah pertama mandi. Pada anak-anak dengan eksim itu harus mandi, nggak boleh nggak mandi. Mandinya 2 kali sehari dengan air suam-suam kuku, nggak boleh yang terlalu hangat, yang terlalu panas ya, karena juga bersifat iritasi, iritan. Nah, lama mandi sekitar 5-10 menit. Sabun mandi yang dipakai adalah sabun mandi dengan pH 5,5-6. Jadi perhatikan ya, jangan nanti bilang, aduh anakku nanti biar wangi pakai sabun mandi yang ada pewanginya gitu ya. Jadi itu diperhatikan. Yang ketiga adalah segera setelah mandi gunakan pelembab. Jadi penting tuh menggunakan pelembab supaya kulitnya nggak kering. Jadi setelah mandi itu dihandukin dengan cara ditepok-tepok kulitnya. Jangan dilap gini ya, karena nanti makin lecet. Jadi ditepok-tepok. Nah, setelah ditepok-tepok sekitar 3 menit langsung dipakai pelembab. Yang keempat adalah pakailah pakaian yang bersifat ringan, yang lembut, yang halus, dan bisa menyerap keringat. Tadi sudah saya katakan adalah hindari pemakaian pewangi pakaian, pelembut pakaian, dan bahan iritan lainnya. Atau mandi dengan cairan-cairan yang katanya antiseptik. Kalau memang nggak ada tanda-tanda infeksi, nggak perlu ya. Jadi nanti kulitnya makin kering, makin jelek ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menggaruk kulit ya. Nanti ada caranya tuh bagaimana supaya nggak menggaruk kulit. Nah, selanjutnya adalah pilar yang kedua, menghindari faktor pencetus. Gimana? Faktor pencetus kita sudah tahu kan apa aja. Nah, kalau kita sudah tahu pencetusnya apa, misalnya ibunya bilang, "Dok, kalau dia habis main boneka, itu kulitnya makin merah." Gitu. Jadi, pencetusnya adalah bukan bonekanya, tapi ada tungau debu rumah yang berada pada boneka tersebut. Atau misalnya, "Dok, anak saya kalau habis makan telur, itu pasti merah semua deh." Gitu. Jadi, kalau sudah tahu pencetusnya apa, hindari, jangan coba-coba ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempertahankan pelindung kulit secara optimal. Bagaimana caranya mempertahankan? Yaitu dengan pemberian emolian atau pelembab. Karena kita tahu fungsi pelembab adalah dia akan melembabkan, memperbaiki pelindung kulit ini, mempertahankan kulit supaya fungsi kulit supaya cairannya nggak keluar dan cairan yang di luar bisa masuk ya, seperti itu fungsi pelembab. Nah, bagaimana syarat-syarat pelembab yang baik? Syarat pelembab yang baik dia harus membuat kulit itu menjadi lebih lembut, menjadi lebih supel ya, jadi nggak kasar, nggak kering, itu pelembab yang baik. Kemudian dia elegan, dapat diterima secara kosmetik ya, jadi anak tidak akan rewel dengan pemakaian pelembab. Terus yang ketiga adalah melembabkan kulit sensitif, jadi dia mempunyai bahan-bahan yang hipoalergenik, nggak mengandung alkohol, nggak mengandung pewangi ya, jadi bahan yang benar-benar dipakai untuk melembabkan. Keempat adalah harganya terjangkau. Terus dia bersifat tahan lama, jadi tahan lama di kulit, bukan langsung dipakai langsung menguap, bukan seperti itu ya. Kemudian dapat diabsorpsi dengan cepat, artinya penyerapannya cepat, segera setelah dipakai dia langsung diserap gitu. Kemudian yang terakhir adalah pelembab harus mengandung 3 manfaat, 3 bahan ini yaitu humektan, oklusif, dan emolian ya. Jadi fungsi-fungsi ini humektan, emolian, dan oklusif dia akan mempertahankan kadar cairan supaya tidak menguap
dia akan menarik cairan yang di luar, dia akan menjaga supaya kulit itu lebih lembut, terutama pada fungsi emolien. Jadi dia akan meningkatkan kelembaban pada kulit itu karena adanya lipid yang normal. Yang diperlukan lipid itu adalah lemak ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ceramide atau butter, oil gitu ya. Itu contoh-contoh dari pelembab yang menggunakan emollient. Kemudian tadi kita sudah tahu kan pelembab dengan segala macam manfaatnya. Cara menggunakan pelembab yaitu pelembab digunakan tadi ya segera setelah mandi atau pada saat kulit kering. Jadi nggak mesti 2 kali sehari, bisa lebih ya. Jadi pada saat kulit rasa kering pakailah pelembab. Jumlahnya harus cukup. Bagaimana jumlahnya yang cukup? Yaitu kalau pada anak itu 100 sampai 200 gram per minggu. Kalau pada dewasa 200 sampai 300 gram per minggu. Kalau misalnya pada kulit yang mengalami peradangan sehingga memerlukan obat-obatan misalnya anti peradangan, maka penggunaannya nggak boleh bersamaan ya, nggak boleh ditimpa antara pelembab dengan obat anti peradangan. Jadi harus ada jedanya minimal 15 sampai 30 menit. Selanjutnya adalah pilar yang keempat ya, menghilangkan peradangan kulit. Jadi kulit yang kadang-kadang peradangan itu seperti apa? Yang merah-merah banget. Kadang-kadang ada bintik-bintik perdarahan di situ. Itu peradangan. Dengan cara apa? Dengan cara 2 macam tuh kalau kulitnya mengalami peradangan. Yang pertama dengan pemberian obat topikal. Topikal itu seperti apa? Yaitu obat itu diolesin di tempat yang mengalami lesi atau luka. Jadi yang mengalami peradangan itu diolesin. Namanya itu obat topikal. Bisa berupa salep, bisa berupa krim. Atau yang kedua adalah dengan pemberian obat-obat minum, ya. Kemudian yang terakhir, pilar kelima adalah mengatasi siklus gatal garuk, yaitu kalau gatal digaruk, itu karena apa? Karena kulitnya terlalu kering. Kalau kering itu mengakibatkan pengeluaran cairan berlebihan, akibatnya kulit menjadi lebih gatal. Nah, kalau ada rasa gatal, bisa diberikan antihistamin ya. Antihistamin nanti dokternya akan meresepkan antihistamin yang bisa diberikan pada anak tergantung usianya. Kemudian bisa juga diberikan ini sarung tangan kalau pada bayi ya. Sarung tangan atau kalau pada anak besar kukunya harus digunting, dipotong supaya tidak menimbulkan luka pada saat menggaruk.